Alright, selamat datang di channel Pendongeng Ramah. Masih dengan gua Alvin di sini selaku pengisi suara, pengedit video dan penulis skrip video ini. Kali ini gua akan mengangkat cerita baru yang berjudul The Story of John. Mungkin gambar dari cerita ini kurang menarik, berasa jadul dan kelainan mental gitu ya. Cuman untuk alur ceritanya ini termasuk ya bagus kok ya. Dan seperti biasa, sebelum masuk di pembahasan, buat kalian yang suka dengan video ini bisa klik tombol like, komen, dan jangan lupa subscribe. Agar apa? Agar channel ini makin berkembang. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Cerita dimulai di mana panel menunjukkan sebuah pedang yang sedang diayunkan. Akibat pedang yang dihunuskan, seseorang nampak mengalami luka. Bukan luka lagi sih ini ya. Mengakibatkan tangan dari seseorang terpotong. Dan inilah karakter utama kita. Sebut saja John. Tiba-tiba John tersadar bahwa itu hanyalah mimpi. Mimpi yang dimana telah John lalui di masa lalu ketika ia harus kehilangan salah satu tangannya. John di sini diceritakan sedang menjalankan misi pengawalan, dan yang John kawal ini adalah pedagang yang sedang mengantar dagangannya. John yang bangun setelah bermimpi buruk akan kenangan masa lalunya diejek oleh seseorang yang merupakan penunjuk jalan, dan si penunjuk jalan ini masihlah orang baru. Saat di tengah-tengah perjalanan mereka, sekelompok bandit menghadang di tengah jalan. Yang padahal jalur yang mereka ambil ini seharusnya adalah jalur yang paling aman. Dan ternyata tanpa diketahui siapapun, si penunjuk jalan adalah biang keroknya. Dia bersekongkol dengan para bandit dan mengantarkan para pedagang ke rute di mana para bandit sudah menunggu di sana. John bertanya kepada pedagang yang menyewanya, "Apa-apaan ini maksudnya? Apa kau mencoba menjebakku, ha?" Si pedagang ini menjawab bahwa ia juga tidak tahu. Ia sudah memeriksa si penunjuk jalan dan hasil pemeriksaan mengatakan bahwa ia aman-aman saja. Tapi si pedagang tidak mengira bahwa ia akan bersekongkol dengan para bandit. Teman John yang sedari tadi bersamanya mulai bersuara. Ia mulai dari perkenalkan diri, "Namaku adalah Louis. Aku adalah seorang pembunuh bayaran. Jika kalian menyerah sekarang, aku akan memberikan kalian keringanan, dan aku bersumpah atas namaku." Para bandit yang mendengar itu malah tertawa kegirangan. Diketahui, Louis adalah seorang pembunuh bayaran yang lincah, namun tidak selincah kemampuannya. Louis hanya bisa bertarung selama 3-5 menit saja. Habis itu loyo. Ternyata Louis ini Eddie ya guys ya. Kalian yang nggak tahu Eddie apaan, ya udah cari aja di Google ya. Bos dari para bandit ini tidak ingin mengambil jalan yang mudah. Bos bandit mengatakan bahwa ia tidak akan melepaskan mereka semua. Karena situasi yang makin runyam ini, John mulai menyerang para bandit. John melempar sebuah pisau ke arah para bandit, dan seperti alur cerita lainnya, serangan pertama itu pasti dapat ditangkis. Dan di sisi lain, Louis mulai mensacet-sacet para bandit. Louis memotong-motong para bandit menjadi beberapa bagian. Karena kelompok John kalah dari segi jumlah, akhirnya, John memberi perintah ke teman-temannya untuk berpencar dan memisahkan kelompok bandit menjadi beberapa bagian. Dan akhirnya mereka pun berpencar. John berlari ke arah hutan. Sambil berlari, John menyiapkan beberapa perangkap untuk menjatuhkan para bandit. John menyiapkan beberapa perangkap untuk menjatuhkan para bandit. John menyiapkan perangkap semacam kunai yang terikat dengan benang tipis. John melempar kunai tersebut di antara pohon, jadi benang itulah yang akan menghambat para bandit. Tanpa disadari, para bandit serak. Salah satu kepala bandit terpenggal seketika. John tersenyum, di mana para bandit itu hanyalah orang-orang bodoh yang bekerja secara berkelompok saja. John melanjutkan pelariannya sambil terus-menerus masuk ke dalam hutan sambil memasang perangkap.
Para bandit tewas satu demi satu. Ini komik emang agak gore gitu ya, walau jujur gambarnya itu jauh dari kata bagus. Tiba-tiba bos bandit datang menghampiri John. John tentu kaget karena bos bandit seharusnya berurusan dengan Louis, yang mengartikan apakah Louis benar-benar sudah mati? Dan tiba-tiba bos bandit melemparkan 2 kepala di hadapan John. Benar saja, itu adalah kepala dari Louis dan si pedagang. Mereka semua mati di tangan bos bandit dan kini hanya menyisakan John seorang. Bos bandit memamerkan sesuatu. Itu adalah sebuah artefak. Di sini diceritakan sebuah artefak adalah barang yang sangat langka. Menjual satu artefak mampu untuk menghidupi seseorang hingga generasi ketiga. Bos bandit pun menghampiri John dan akan mengeksekusi John di tempat. Tanpa diduga, John masih punya satu trik untuk mengakali bos bandit. John menyemburkan pecahan kaca yang sudah ia haluskan sebelumnya. John menyemburkan serpihan kaca tersebut ke arah muka bos bandit dan berharap akan mengenai matanya. Tapi hal itu tidak sejalan dengan rencana John. Bos bandit menarik pedangnya dan menyerang John. Akibat dari serangan bos bandit, John harus kehilangan salah satu tangannya, dan itu adalah satu-satunya tangan yang ia miliki. Jadi di sini John itu sudah tidak punya tangan lagi. John tersungkur lemah dan ambruk tepat di dada bos bandit, di mana artefak itu melingkar di leher bos bandit. Seketika itu juga, bos bandit membogem John hingga terlempar cukup jauh. Bos bandit merasa kesal kenapa John melakukan hal yang tidak berguna di akhir hidupnya. John yang terlempar dan tersungkur di tanah malah ketawa kegirangan sambil merintih kesakitan. John pun tersenyum. Ternyata saat John ambruk di dada bos bandit, John mencuri artefak tersebut dengan mulutnya. Bos bandit memeriksa tubuhnya seperti orang idiot lalu memandangi John dengan tatapan tanpa ampun. John membalas tatapan itu dengan senyum yang mengejek dan menelan artefak tersebut. John dengan tenaga yang tersisa malah melompat ke arah sungai yang arusnya cukup deras. Hal ini dilakukan agar bos bandit merasa putus asa karena artefak yang senilai 3 turunan akan hilang terseret arus sungai bersama tubuh dari John. Tanpa diduga, setelah John lompat ke arah sungai, bandit malah ikut melompat guna mengejar John dan akhirnya mereka pun nyebur bersama. Di dalam sungai, John terseret arus, sedangkan bos bandit berenang mengejar John. Karena John tidak punya tangan tersisa, John tidak bisa berenang dan John pun terkejar dan hampir tertangkap. Panel beralih di mana suara berisik yang bagaikan di tengah peperangan berdendang. John membuka matanya dan tersadar. Saat tersadar, John merasakan hal yang aneh. John melihat bahwa dirinya mempunyai tangan, bahkan kedua tangannya. John berdiri di sebuah medan perang dan hanya plonga-plongo. John mengira bahwa ia mengalami mimpi yang sama seperti di awal cerita tadi. John teringat di sini adalah tempat di mana hidupnya menjadi hancur. Di tempat inilah John kehilangan salah satu tangannya beserta masa depannya. Kejadian ini sama persis seperti yang terjadi di dalam mimpi John. Kesatria penunggang kuda inilah yang memotong tangan John kala itu. Pedang pun mulai diayunkan. John yang mengalami kejadian yang sama malah panik dan merasa ini terlalu nyata. Karena kepanikan tersebut, John tanpa sadar refleks menunduk menghindari ayunan pedang dari kesatria berkuda. John sendiri kebingungan, padahal biasanya di mimpi itu jelas-jelas John kehilangan tangannya dan kesatria kuda yang menyerang John tadi mati tertembak panah. Akhirnya, John selamat dan tidak mengulangi kejadian yang sama, yaitu kehilangan tangan kanannya. Dan tiba-tiba John dikagetkan dengan sebuah layar notifikasi yang muncul di hadapannya dan bertuliskan poin XP meningkat.
Setelah rangkaian kejadian tersebut, John sudah berada di sebuah tenda bersama beberapa orang di sana. John bertemu dengan teman-teman lamanya dan mencoba mencubit salah satu temannya. Ia adalah Lynn, teman yang John percayai, dan benar saja, ini bukanlah sebuah mimpi. Berkat artefak yang dimakan oleh John dikirim kembali ke masa lalu di mana seluruh anggota tubuhnya masih utuh dan sehat walafiat. Saat peperangan terjadi, John teringat bahwa dulu Lynn terluka di bagian kakinya. Lantas John memeriksa kaki Lynn dan benar saja terdapat luka yang cukup dalam di sana. Dahulu saat perang ini terjadi, Lynn tidak mendapatkan pengobatan dan perhatian khusus pada luka di kakinya, yang mengakibatkan pembusukan, dan Lynn pada kehidupan yang dulu harus kehilangan salah satu kakinya. John langsung mengambil langkah pertama untuk mengobati luka pada kaki Lynn agar tidak terjadi pembusukan. Melihat apa yang dilakukan John padanya, Lynn merasa bersyukur dan berterima kasih pada John. Pada kehidupan yang dulu, John dan Lynn ini adalah pasangan yang hebat di serikat pembunuh bayaran. Lynn sebagai otaknya dan John sebagai eksekusinya. Jadi bukan kayak pasangan Ragil Mahardika gitu ya. Itu mah bangsat anjing. Lanjut. Tiba-tiba datang seorang prajurit yang membawa lembaran pengumuman. Mereka semua yang ada di tenda memperhatikan. Mereka semua berjumlah 5 orang termasuk John. Isi pengumuman itu adalah bahwa mereka berlima ini akan menjadi cadangan unit ke-7. Mereka akan dilatih namun tidak akan pernah menjadi bagian resmi dari tim 7. Salah, maksudnya unit 7. Soalnya kalau tim 7 yang ngelatih nanti Kakashi, cuk. Dan pria yang bertubuh paling besar ini ditunjuk sebagai pemimpin dari cadangan unit 7 ini. Teman-teman dari si John ini nampak ya biasa-biasa aja gitu, malah terlihat cukup senang dengan menjadi cadangan saja. Namun berbeda sekali dengan raut muka si John. John memandang teman-temannya itu terlalu polos karena ya John udah tahu nasib mereka bakal jadi apa. Jadi di kehidupan sebelumnya tuh cadangan unit ke-7 ini selalu dijadikan bahan percobaan dan tumbal. Kalau ada apa-apa cadangan unit 7 bakal disuruh maju duluan. Dan John memikirkan sesuatu untuk mengubah kehidupannya saat ini agar kejadian di masa depan tidak terulang kembali. Panel berpindah di mana John dan cadangan unit 7 yang lain sedang berjalan masuk ke dalam hutan dan diketahui ini adalah unit pemburu. Pria berambut merah bertanya kepada ketua pemburu, kenapa para bocah mengikuti tim pemburu? Ternyata John dan kawan-kawan bisa mengikuti tim pemburu dikarenakan John sebelumnya sudah menyogok ketua dari tim pemburu dengan lintingan tembakau surya. Ketua tim pemburu pun heran bagaimana bocah seperti John yang bahkan tidak merokok bisa membuat lintingan surya seenak ini. Dan akhirnya ketua pemburu memberikan sebuah perintah bahwa masing-masing dari anggota harus mengumpulkan 5 kelinci dan tidak boleh masuk ke dalam hutan terlalu dalam. Akhirnya John pun bisa melakukan apapun yang ia inginkan di dalam hutan karena memang inilah tujuan awal John agar saat di hutan ia tidak diawasi oleh siapapun. John terlihat senang dan John sudah mengumpulkan beberapa herbal yang dapat ia manfaatkan. Tiba-tiba, splak! John menampar pipinya sendiri. Ia kaget karena ada suara di dalam kepalanya yang menyerukan dibutuhkan poin XP. John merasa kesal karena dibuat kaget oleh sistem. John ngomel kenapa artefak yang ia telan sangatlah berisik dan selalu muncul dengan secara tiba-tiba. John terdiam dan memikirkan kejadian belakangan ini. Sebenarnya artefak apa ini? Bisa-bisanya sebuah artefak mengirim seseorang ke masa lalu. Udah kayak lorong waktu yang ada di SCTV ya guys ya. Akhirnya John gak mau ambil pusing dan ia pun tinggal merubah masa depan saja. Saat John melamun, tiba-tiba ada seekor tawon madu seliweran di depan wajah John.
Tawon madu tersebut sepertinya itu buta map gitu ya. Bisa-bisanya tawon madu itu nyangkut di jaring laba-laba. John merasa beruntung. Kenapa John merasa beruntung? Itu dikarenakan John menemukan laba-laba madu. Serangga yang cukup langka, bahkan untuk mencari di kehidupan sebelumnya saja sangatlah susah. John akhirnya menyimpan dan John merusak jaring laba-laba agar si tawon madu dapat terbebas. John membebaskan tawon madu agar John bisa mengikuti dan mengambil sarang madunya. Tanpa bilang terima kasih, tawon madu yang sudah dibebaskan John langsung kabur menggunakan skill sprintnya. Kayak apa cok skill sprint? John membuntuti tawon madu tersebut dari belakang hingga akhirnya jackpot pun didapatkan. John menemukan sarang dari tawon madu tersebut dan mengambilnya. Di sisi lain, teman-teman dari John sedang mengobrol. Mereka tidak berhasil menangkap satu kelinci pun, dan di dalam kelompok mereka hanya si John lah pemburu yang cukup handal, yang lainnya beban. Tiba-tiba mereka dibuat kaget oleh bentakan dari si ketua pemburu. "Oi, bocah-bocah tengik, apa-apaan kalian malah menikmati sunset? Bahkan kalian tidak menangkap satu kelinci pun." Tak lama berselang, John pun datang dari belakang. John bingung melihat keadaan yang cukup canggung ini. Halo guys. John telah mengumpulkan beberapa kelinci dan bukan hanya 5 saja, tapi 10. Pria berambut merah memeriksa kelinci dan berkata bahwa John itu lumayan juga gitu. Dan John dengan sombongnya berkata, "Siapa yang tidak kenal aku? John, si pemburu." Dan ya, memang pada dasarnya John itu memang ahli soal buru-memburu. Pria berambut merah menilai John itu cukup baik dalam berburu, tapi hanya itu saja. Yang kita harapkan adalah setiap orang harus menangkap 5 kelinci dan hanya ada 10 kelinci di sini. John menatap pria berambut merah dengan kesal, namun John sadar bahwa yang pria rambut merah katakan itu adalah benar. John mulai berpikir kembali, bagaimana caranya agar John mendapatkan hati mereka. Ini adalah kesempatan yang baik agar John dan kelompoknya bisa keluar dari lubang kesengsaraan. Agar dapat diakui para pejabat, John harus memasang umpan yang lebih besar. Lantas John berbisik dan menawarkan sesuatu kepada pria berambut merah. John memohon agar tawarannya dikabulkan, setidaknya didengarkan terlebih dahulu, dan akhirnya malam pun tiba. John diberi kesempatan untuk menutupi kesalahan kelompoknya. John bersembunyi dan menunggu sesuatu datang. John menyuruh agar temannya itu diam karena targetnya sudah kelihatan. Itu adalah rusa bertanduk merah. Rusa ini memiliki sensitivitas yang tinggi. Karena teman dari John ini bawel, akhirnya persembunyian mereka terungkap dan rusa bertanduk merah pun kabur. Sebelum rusa itu lari lebih jauh, John dengan sigap mengambil batu lalu melemparnya dengan tangan kiri. John ini sebenarnya tidak kidal, tapi di kehidupan sebelumnya John hanya memiliki tangan kirinya saja. Jadi John sudah terbiasa menggunakan tangan kirinya. Batu yang dilempar John pun melayang dan secara ajaib itu mengenai kepala dari rusa, walaupun tidak berdampak signifikan. Karena lemparannya mengenai target, notif pun muncul dan berbunyi kemampuan lempar +1 gitu. Rusa yang berusaha kabur ini berlari ke arah Digo dan Doki. Digo dan Doki bertugas untuk memblokir jalan di mana rusa tersebut digiring ke arah tempat eksekusi. Dan yang akan mengeksekusinya adalah para pemimpin regu pemburu. Jadi sebelum melakukan perburuan, John dan yang lainnya itu sudah melakukan briefing sesuai arahan John. Dan benar saja, rusa tersebut berlari ke arah tempat eksekusi di mana petinggi tim pemburu sudah menunggunya dan menyiapkan seutas tali untuk membegal rusa tersebut. Akhirnya rusa bertanduk merah menabrak tali yang dibentangkan.
Karena rusa tersebut berlari cukup kencang dan tenaganya cukup besar, ketua dari tim pemburu melakukan hal ceroboh yang mengakibatkan ia tersungkur dan terjatuh. Rusa bertanduk merah pun ikut tersungkur. Sebelum rusa itu bangun, John sudah mempersiapkan dan mengambil sebongkah batu lalu menghantamkannya tepat di kepala rusa bertanduk merah. Dan notif poin XP pun muncul. Setelah rusa bertanduk merah tertangkap, mereka langsung merayakan dengan barbecue. Gue jelasin sedikit, mereka itu dalam masa perang gitu ya. Dan mereka ini prajurit bawahan yang bisa dibilang tuh cuma kayak kacung gitu aja. Dan mereka juga jarang banget makan yang namanya daging. Saat mereka barbekyuan, salah seorang bertanya, kenapa rusa bertanduk merah sangat terkenal? Bagi prajurit biasa, ini hanyalah segumpal daging yang enak dan hanya sebatas itu. Sedangkan bagi para keluarga kerajaan, daging rusa ini dapat diolah menjadi obat perangsang yang kuat. Dibuat kayak Viagra gitu ya. Anjing, gue ngajarin nggak bener. Si rambut merah menghampiri John dan berkata bahwa John sangat baik dalam perburuan. Bahkan informasinya sangat tepat dan terorganisir. Sepertinya si rambut merah ini mulai tertarik sama John. Mendengar itu, John hanya tersenyum dan merendahkan diri bahwa semua orang bisa melakukan itu jika informasinya dapat ditemukan. Sebelum mereka mulai mukbang daging Viagra, maksudnya daging rusa, John menaburkan racikan berupa kelopak bunga sebagai bumbu alami dan mereka semua yang mencobanya langsung keheranan. Bagaimana bisa serbuk kelopak bunga mampu merubah daging biasa menjadi hal yang cukup mewah? Berkat semua yang dilakukan John, pria berambut merah memberikan hadiah berupa pembebasan 1 hari jaga malam dan 1 kali perburuan. Ya, hadiah itu sangat gede sih bagi John itu, soalnya dia bisa menyiapkan beberapa hal lainnya gitu. Hari sudah memasuki pagi. John dan kawan-kawan sudah sampai di barak dan menengok Lynn yang sedang dalam masa pemulihan. John dan Lynn berbincang-bincang tentang kejadian yang sudah mereka alami dalam waktu 1 malam. Namun tiba-tiba di luar barak terjadi kekacauan. John cukup khawatir tentang apa yang telah terjadi. Apakah tindakan kecil John dalam 1 hari sudah mempengaruhi masa depan? Ya udah, kita lanjut di minggu depan juga. Sebenarnya ini komik cukup seru walau gambarnya nggak meyakinkan. Dan ini juga komik termasuk bertemakan peperangan gitu. Cuman buat ngebuild MC-nya itu memakan waktu yang cukup lama. Sampai detik ini aja yang gua bahas itu baru 3 chapter. Jadi masih panjang banget cerita yang bakal gua bawain. Dan untuk minggu depan gua mau lanjutin ini komik, dan gua juga ada 1 project lagi, alur cerita lagi sejenis Soul Life gitu ya, tapi versi manhwa. Buat kalian yang udah rekomendasiin komiknya, gua ucapin makasih sebesar-besarnya. Dan sorry juga kalau rekomendasi kalian ada yang belum bisa gua angkat, karena emang gua cuma ngangkat komik yang ratingnya 7 ke bawah. Ngeri gitu loh ya, kalau gua nge-up yang ratingnya itu rating 8 ke atas itu bahaya, ngebayain channel gitu. Dan untuk alur cerita yang lain kalian bisa request aja, nanti gua bikinin jadwal penguploadan, asalkan ratingnya bukan rating-rating yang rawan gitu. Ya udah, mungkin itu aja yang bisa gue bahas sampai sekarang ini. Thank you semua yang udah nonton. Ciu.